Halo kaum Wibu Elit, jumpa lagi dengan gua Haku di Radio Wibu. Sekarang gua bakal nemenin lu pada untuk membimbing lu semua ke jalan Wibu yang baik dan benar. Yoi, sebagai moto gua untuk menciptakan para Wibu yang bermartabat dan baik dan benar. Hehe, ya lah ya. Nah, ini gue mau nanya ke kalian pada nih, kalian ada nggak sih yang baru banget masuk dunia Jepangan? Atau enggak gini deh, kalian baru nonton anime dan kalian mulai suka gitu sama animenya yang disarankan sama teman kalian atau mungkin kalian dapat dari YouTube. Terus kalian bingung nih mau anim-anim yang seru tuh ada apa aja gitu. Kan mungkin kalian hanya tahu anim-anim yang baru tuh, kalian gitu anim-anim yang sebelumnya juga mungkin kan ya. Nah, di sini kalian datang kepada tempat yang sangat tepat. Di di sini gue bakal ngasih tahu lu pada untuk anim-anim yang bagus banget dan recommended banget untuk kalian para wibu baru. Ini gue bakal rekap animenya. Gue hanya ngasih tahu 5 sih, tapi nggak apa-apa ya. 5 ini udah gue pilih yang terbaik dan ini bakal gue pilih nggak hanya yang terbaru aja. Jadi ini untuk anim-anim lama yang kualitasnya tetap bagus juga dan cukup populer juga gue masukin ke sini. Oke lah ya. Daripada lama-lama lagi, gue langsung mulai aja nih. Nah, di anime pertama tuh jatuh kepada Death Note. Di sini buat kalian yang suka banget sama anime-anime tentang kriminal, thriller, psikologikal, sampai ke supernatural. Nah, anime ini cocok banget nih buat kalian. Terutama juga anime ini nih mempunyai bumbu-bumbu dari film barat. Iya, seharusnya ini mirip banget. Ada satu judul film barat, gue lupa sih apa, tapi ini mirip banget sama anime ini. Anime Death Note ini dia itu berfokus dengan dua karakter utama, yaitu Yagami Light dan L. Nah, tuh namanya kenapa L doang? Nah, emang ini sementara ini kalian panggil dia namanya L aja. Nanti di anime bakal kalian tahu lah kenapa namanya L. Ya singkat aja lah. Ini L ini pokoknya yang kalian tahu itu dia tuh nama pena untuk detektifnya. Nah, anime ini mengisahkan di mana Light Yagami dia adalah seorang siswa SMA yang dia tuh sebenarnya sangat jenius dan bosan gitu. Dia tuh saking jeniusnya dia bosan sama kehidupan sampai suatu saat dia mendapatkan sebuah buku yang jatuh dari langit. Buku itu bertuliskan Death Note. Nah, seperti judulnya ya, seperti judul dan seperti nama bukunya ya, berarti Death Note ini menjadi buku yang sangat penting di kisahnya. Nah, singkat cerita, di halaman buku pertamanya itu dituliskan ada banyak aturan-aturan yang dibutuhkan di buku itulah. Nanti kalian nonton aja lah kayak gimana. Nah, salah satu aturannya yang cukup penting adalah Barang siapa yang menuliskan namanya di buku tulis ini, dia akan koib. Maksud gua, dia akan mati. nah, dengan mulai seperti itu, berarti buku itu akan menjadi kunci di kisah ini. Sepertinya cukup itu aja sih. Udah kebayang kan ya, seharusnya anime ini bakal bakal kayak gimana. Nah, di situ nanti kalian bakal nonton aja. Karena untuk di rating sendiri, anime ini sebenarnya mempunyai rating yang cukup tinggi, yaitu 8,63. Yang seharusnya di masanya rating tersebut tuh udah sangat tinggi banget sih. Nah, meskipun anime ini tayang tahun 2007, sampai sekarang anime ini tetap digadang-gadang sebagai anime yang sangat bagus di genrenya dan di eranya, begitu. Lanjut aja sekarang masuk ke posisi kedua. Di posisi kedua, buat kalian siapa nih yang suka banget sama anime tentang cinta-cintaan atau anime yang punya grafis bagus? Nah, anime berjudul Kimi no Nawa atau berjudul Inggrisnya Your Name itu sangat cocok banget buat kalian. Kenapa gue bilang cocok? Karena ini anime pertama, ini animenya dia adalah movie. Kedua, grafisnya itu sangat bagus. Ketiga, alur kisahnya itu sangat cocok buat kalian pendatang anime-anime atau maksudnya anime lover muda. Nah, begitulah. Nah, kenapa sangat cocok? Eh, gue nggak tahu sih unsur-unsur apa yang ngebuat ini cocok, tapi beberapa teman yang gue saranin untuk nonton anime ini kebanyakan itu jadi suka banget sama anime karena anime ini. Begitulah. Nah, anime ini hanya berjumlah satu episode saja karena dia bertipe movie, tetapi dia di tahun 2016, dirilis di tahun 2016 dengan skor fantastis yaitu 9,02. Pada zamannya anime ini dia pernah di peringkat 1 sampai 3 bulan. Tetapi sekarang harusnya kalau kalian cek MAL dia udah nggak peringkat 1 lagi sih. Tapi tetap aja dia termasuk anime movie yang sangat populer pada zamannya. Nah,
Singkat cerita, sinopsisnya adalah anime ini berkisah tentang dua pemeran utama bernama Miyamizu Mitsuha dan Tachibana Taki. Nah, mereka berdua itu adalah siswa SMA yang beda tempat sebenarnya. Jadi si Mitsuhanya ini yang perempuan, dia itu tinggal di perdesaan, sedangkan si Takinya ini dia tinggal di perkotaan. Nah, pertanyaannya gimana cara mereka bisa kenal kan satu sama lain? Nah, disitulah bumbu fantasinya ada di anime ini. Jadi sebenarnya di beberapa hari gitu, entah itu seminggu sekali atau gimana gitu detailnya gue lupa. Si Taki sama Mitsuha ini dia tuh bertukar jiwa gitu. Jadi si Takinya ini ada di badan Mitsuha, si Mitsuha ada di badan Taki. Nah, mereka berkomunikasi dengan cara-cara unik di sana. Nah, di situ nanti perasaan mereka mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya ya terjadi sesuatu hal yang cukup seru lah gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, ini anime bakal cocok banget buat kalian, apalagi yang suka dengan romance dan grafis bagus. Dan ditambah lagi buat kalian yang mungkin waktunya nggak banyak untuk nonton anime nih, jadi kalian hanya ingin nonton yang movie aja. Nah, anime ini sangat gue rekomendasi banget gitu. Next, di posisi ketiga, pernah nggak kalian dengar kata-kata seperti anime hanya untuk bocah, anime itu nggak ada seru-serunya, paling cuman kayak apa sih Ninja Hattori dan kawan-kawan. Nah, di saat inilah kalian akan tunjukkan anime ini kepada mereka. Animenya berjudul Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2013 dengan genre action, fantasi, shonen, dan superpower. Meskipun anime ini bergenre seperti itu, anime ini cocok banget buat kalian, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Terutama juga buat kalian yang menyukai tentang ketegangan. Nah, kenapa anime ini bisa gue katakan nggak cocok sebenarnya untuk bocah, cuman nanti bakal nge-spoiler banget sih. Jadi ya gue minta kalian untuk nonton aja lah. Nah, paling gue jelasin lewat sinopsis saja ya. Jadi anime ini berkisah tentang di mana umat manusia akan terancam punah. Manusia terancam punah karena ada banyak Titan yang mengincar manusia. Jadi manusia yang terancam oleh Titan, akhirnya dia mengumpat di balik dinding. Jadi nanti itu ada dinding di mana di satu pulau gitu, di satu negara atau semacamnya, itu nanti ada dinding di tengah-tengah. Jadi manusia hanya hidup yang di dalam dinding aja. Di luar dinding manusia seharusnya udah bisa mati, soalnya ada Titan di luar gitu. Nah, yang cukup menariknya lagi, Titan ini pertama, dia itu mirip banget sama manusia dengan tenaga tinggi yang beda-beda. Jadi itu ada yang sekitar 12 meter, mungkin ada yang 4 meter, mungkin ada yang 24 meter. Nah, gue nggak tahu detailnya gimana, nanti seharusnya gue tampilin juga. Di situ, selain itu juga, Titan ini dia mirip banget sama manusia, tetapi dia tidak memiliki alat vital. Jadi, kalau misalnya kalian bingung, itu Titan berarti dia bisa berkembang biak dong. Nah, enggak, karena dia nggak punya alat vital. Selain itu juga, si Titan ini dia tuh nggak punya nafsu makan lain kecuali makan manusia. Nah, jadi tuh kalau misalnya ada hewan-hewan juga, Titan ini nggak bakal makan. Dia maunya kalau ada manusia, dia pilih manusia, begitulah. Nah, singkat cerita, di manusia kan udah ngumpet nih di dalam dinding nih. Tiba-tiba ada satu Titan yang dia berukuran lebih tinggi daripada dinding yang dibuat manusia ini. Sehingga dindingnya pun hancur dan Titan-Titan di luar yang kecil-kecil dan yang gede-gede itu masuk ke dalam dinding dan membantai para manusia. Di sana ada seorang bocah bernama Eren Yeager di mana dia itu melihat sendiri ibunya dimakan oleh Titan. Nah, kisah itu dimulai dari saat ini, di mana Eren Yeager dia akan membalaskan dendam untuk membunuh para Titan-Titan yang ada. Anime ini populer banget sampai sekarang pun masih jalan. Sekarang udah menyentuh season keempat. Tapi gue saranin buat kalian cicip dulu anime ini di season pertamanya dan kalian tentuin apakah kalian bakal lanjut lagi untuk nonton sampai ke season 4 atau mungkin tidak. Soalnya anime ini secara pribadi menurut gue ini bagus banget dan ini cocok banget buat kalian, entah itu cewek ataupun laki-laki, karena ada banyak sih karakter-karakter yang cukup gimana ya, kalau misalnya dibilang cewek tuh ada istilah husbando lah ya. Nah, itu cocok banget. Di sini ada beberapa karakter yang cocok banget dibuat husbandonya para cewek-cewek, begitulah. Di selanjutnya itu ada di posisi keempat, yaitu anime tentang olahraga. Nah, ini buat kalian yang pengen nonton anime dan termotivasi dalam olahraganya, ini anime bakal cocok banget. Nah, anime ini sangat
ramai pada zamannya, terutama di cewek-cewek sih. Kenapa di cewek? Karena nanti banyak banyak banget karakter-karakter yang ganteng-ganteng banget dan membuat cewek terpesona. Kia. Nah, judul animenya adalah Kuroko no Basket. Nah, seperti judulnya ya, Kuroko no Basket. Berarti anime tentang basket. Kuroko itu apa? Nah, Kuroko ini adalah nama orangnya. Berarti kita bisa pikir pemeran utama pasti namanya Kuroko. Kuroko yang bermain basket. Dah, singkatnya seperti itu. Nah, anime ini mempunyai rating cukup tinggi juga, terutama di rating olahraga. Jadi gue bakal rekomendasi banget untuk yang ini kepada kalian. Terutama buat kalian yang suka main basket ataupun suka dengan olahraga gitu. Buat kalian yang nggak tahu aturan basket, santuy aja. Kalian tonton aja, soalnya di sini nanti bakal dijelasin juga sedikit demi sedikit. Meski sebenarnya tanpa kalian tahu aturannya juga nanti seharusnya kalian paham sih. Anime ini berkisah bahwa di dunia basket di Jepang itu ada sekolah SMP yang selalu mengeluarkan pemain basket yang sangat terkenal. Orang-orang itu disebut Kiseki no Sedai atau generasi keajaiban. Nah, jadi generasi-generasi yang dikeluari oleh SMP ini dia tuh bisa bilang dijamin akan menjadi pemain pro di luar gitu. Singkatnya, jadi latarnya itu berubah menjadi penerimaan siswa SMA, di mana ada sebuah SMA atau sekolah bernama Seirin. Nah, di sana tiba-tiba aja ada 2 orang yang mendaftar dalam klub basket, yaitu Kagami Taiga dan Kuroko Tatsuya. 2 karakter ini akan menjadi pemeran utama di dalam Seirin yang akan memenangkan kejuaraan bersama teman-temannya. Begitulah, singkatnya begitu. Anime ini gue rekomendasi banget karena bagaimana ya, anime ini mungkin di beberapa kalian yang suka anime olahraga tetapi kalian gak suka modelan kayak Tsubasa. Soalnya Tsubasa ini kan dia tuh bener-bener kayak skill banget kan ya, maksudnya kayak emang ada kemampuannya begitu kan ya, jadi gak pure banget bola gitu. Nah, di anime ini meskipun ada tentang kayak skill-skill atau ada bahasa-bahasa yang benar-benar kayak punya kekuatan tersendiri begitu. Nah, anime ini tetap menjunjung tinggi pemain basket pada umumnya. Jadi tuh aturan-aturan basketnya itu kayak benar-benar realistis gitu. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka genre olahraga. Nah, tenang aja untuk kalian yang nggak tahu rule basket di sini kalian coba nonton aja ya, seharusnya aman-aman aja. Nah, terakhir itu gak lengkap rasanya kalau tadi gue bahas tuh anime-anime tentang serius semua, dari mulai romantis, action, komedi, romantis, action, sampai ke superpower. Nah, seperti tadi yang gue keceplosannya itu, di anime akhir ini adalah anime tentang komedi. Anime ini berjudul Danshi Kokosei no Nichijou. Nah, ini panjang banget, ya intinya sih tentang kehidupan di SMA aja sih. Nah, anime ini gue rekomendasi karena nih anime bangsat banget. Kenapa bangsat? Karena nih anime singkatnya dia itu tentang laki-laki, 3 laki-laki SMA dan kehidupannya, udah kelar. Ini nggak ada tujuan utama dari anime ini, jadi tuh nggak ada goalsnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Ini teman keseharian 3 orang SMA dengan kegiatan konyolnya. Anime ini gue rekomendasi banget buat kalian, terutama yang suka gabut-gabut nonton, kayak misal pengen gabut-gabut aja sama pengen ketawa-tawa banget gitu. Ya udah, ini cocok banget buat kalian. Nah, kalau misalnya lu tanya ke gue apa sinopsisnya? Nah, sinopsisnya ini ya gue bilang gak ada sih. Ya anime ini cuma berkisah tentang 3 orang SMA dengan kehidupannya yang gak bener dan absurd, udah tamat gitu. Udah gitu doang. Jadi gue gak bakal bisa ceritain banyak hal ini. Jadi gue saranin buat lu untuk nonton aja anime ini dan nikmati aja kebegoan 3 karakter utamanya. Nah, seharusnya kalau misalnya kalian ragu sama anime ini, itu tenang aja. Meskipun dia ada di tahun 2012 dalam masa rilisnya, anime ini mempunyai rating yang cukup tinggi juga. Padahal anime ini hanyalah tergolong slice of life dan komedi. Jadi, gue rasa anime ini bisa menjamin untuk lu semua tertawa, bebas, dan mengisi kegabutan hari lu. Paling untuk rekomendasi anime hanya 5 itu aja yang gue rekomendasi, dan mungkin nextnya gue bakal kasih juga rekomendasi anime di setiap tahun-tahun yang populer. Nah, untuk kelanjutannya kalian paling stay tune aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau kalian gak suka ya kalian bolehlah down like. Lalu jangan lupa untuk komentar, kasih rekomendasi kalian
anim-anim yang kalian tahu dan kalian suka kepada teman-teman di sini. Paling gua, Haku, dari Radio Wibu, pamit undur diri. Sebagai pesan terakhir, gue berpesan, jadilah wibu yang tidak pelit dalam berbagi ilmu serta pengalaman kepada wibu baru lainnya. So, gua Haku, bye-bye.